Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Kak Dewi. Sebelum kita memulai kelas materi mengenai LBI hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya teman-teman. Semoga diberi kelancaran, jaringan teman-teman lancar, jaringan aku lancar, dan semuanya lancar gitu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Eh, Yuk teman-teman yang lainnya mana nih? Kak Dewi ini dikarenakan ada yang izin tuh ada 23 ya. Terus yang lolos SNBP tuh ada 7 orang, jadi 30 orang nih yang izinnya gitu ya. Soalnya ada masih ujian sekolah, jadi cuman ada sedikit gitu yang joinnya Kak. Mohon maaf ya Kak. Aku kasih tempat dan waktunya. Baik, terima kasih banyak Kak Nurul untuk fasil kelas 20. Halo teman-teman, selamat pagi. Oke, ini berarti yang hadir sekitar 12 orang ya. Gak apa-apa ya, walaupun 12 orang teman-teman harus tetap semangat ya, belajar buat ngejar UTBK. Oke, sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Oke, kenalin, namaku Kak Dewi Riris Jati, biasa dipanggil Kak Riris. Jadi di sini aku mengajar materi LBI, tapi aku juga mengajar materi PBM, teman-teman. Tapi khusus hari ini kita LBI ya, literasi dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi nanti kita sistemnya itu yang pertama pretest, habis pretest nanti akan ada penjelasan materi, contoh soal, nanti teman-teman bisa tanya jawab ya di sesi contoh soal atau lagi materi. Kalau mau tanya, tanya aja nggak apa-apa. Habis penjelasan materi, kita post test, habis itu kita ngobrol-ngobrol dulu bisa. Seperti itu ya. Oke, mungkin sebelum itu penjelasan materi nih, aku mau dong temen-temen dari kelas 20, apa sih yang teman-teman tahu dari LBI? Jawabnya jangan literasi bahasa Indonesia ya. Yang lain, misalkan soal LBI atau subtes LBI ini tuh dia fokusnya kemana sih? Atau teks LBI ini tuh seperti apa sih? Kayak gitu. Mungkin ada teman-teman kelas 20. Komen boleh, di on mic juga boleh. Belum ada? Apa sih itu LBI? Oke, oh, ada nih yang komen. Siapa? Pemahaman bacaan Kak, LBI teksnya panjang Kak. Ya, betul. Teks LBI ini sangat panjang sekali. Mungkin nanti eh, di contoh soal sekarang atau sebelumnya nih pernah masuk kelas LBI, itu kan teksnya nggak terlalu panjang ya. Nanti kalau di subtes UTBK itu akan lebih panjang. Jadi nanti di soal LBI ini, kalau teman-teman sudah tahu, di teks LBI ini dia mengambil dari materi pelajaran. Bisa dari materi pelajaran IPA, bisa dari materi pelajaran IPS sama sastra. Kalau IPA ada biologi, fisika, kimia, IPS itu ada sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi gitu ya, sama teks sastra pada umumnya. Nah, solusinya gimana sih? Misalkan di sini ada teman-teman dari IPS, nanti ada soal IPA nih yang keluar di teks LBI atau kebalikannya. Ada yang dari IPA, tapi nanti pada saat LBI, teks yang keluar itu adalah materi pelajaran IPS. Nah, kalau kayak gitu teman-teman, teman-teman juga harus mempelajari basic dari materi pelajaran tersebut. Ya, selain membaca, teman-teman juga harus mempelajari basic materi pelajaran tersebut karena ada beberapa informasi dalam teks LB ini disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau secara langsung, nah teman-teman bisa menemukan jawaban di teksnya, tapi kalau secara tidak langsung itu teman-teman harus mempelajari basic materi pelajaran tersebut.
Seperti itu ya teman-teman. Jadi kuncinya ada dua, mempelajari basic materi pelajaran sama membaca. Jangan males membaca ya. Walaupun nanti nih pas udah mulai, wah teksnya udah banyak banget nih, udah mulai males gitu. Jangan kayak gitu ya. Harus dilawan. Oke, kalau kayak gitu kita bisa mulai pretestnya terlebih dahulu. Untuk pretest ini waktunya 10 menit, cukup satu kali pengerjaan aja, walaupun nanti nilainya tidak memuaskan, nggak apa-apa. Sama pakai nama lengkap ya. Oke, linknya sudah aku kirim di obrolan. Selamat mengerjakan untuk teman-teman, waktunya 10 menit. Selesai di pukul 9.46. Kalau udah selesai bisa langsung komen aja ya. Kak, sudah, Kak, sudah. Biar saya tahu ada berapa orang yang udah selesai. Habis itu kita masuk ke materi. Selamat mengerjakan, teman-teman.
Oke, baru 5 orang. Berarti begini, 8 orang lagi ya yang belum. Oke, 6 orang lagi yang belum. Oke, 4 orang lagi. Ini itu masih ada 4 orang lagi yang belum.
Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Penjelasan materi LBI. Sebelumnya aku pernah masuk kelas 20 nggak sih? Kayak pernah ya. Soalnya kayak ada nama nggak asing gitu. Oke, kalau gitu aku izin share screen ya. Tapi sebelum itu aku mau off cam terlebih dulu. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Terlihat, Kak. Oke. Oke, kalau kayak gitu kita masuk ya ke materi LBI hari ini. Nah, jadi untuk topik hari ini tuh yang pertama ada nilai terkandung dalam teks, ada juga tentang implikasi atau dampak, sama tentang diagram dan tabel gitu ya teman-teman. Oke, di sini yang pertama ada materi nilai yang terkandung dalam teks atau biasa kita kenal itu pesan moral. Nih, pesan moral yaitu pesan atau pandangan hidup dari pembaca ke penulis melalui isi teksnya. Nah, untuk pesan moral ini atau nilai yang terkandung dalam teks itu disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau secara langsung, itu teman-teman bisa lihat dari akhir teksnya. Nah, kalau misalnya secara tidak langsung, itu teman-teman harus menyimpulkan secara mandiri, kira-kira dari dialognya atau dari sikap atau sifat tokohnya ini seperti apa, gitu ya. Nah, untuk ciri-ciri nilai yang terkandung dalam teks, yang pertama ini ada bersifat umum, mengandung hal positif, karena dari pesan moral ini kita bisa mengambil pelajaran hidup. Yang ketiga ini bisa diterapkan dalam kehidupan, disimpulkan dari keseluruhan teks, bukan satu kalimat. Jadi pesan moral ini kalian harus simpulkan secara keseluruhan teks ya, jangan hanya per paragraf ataupun per kalimat. Dapat tersirat, yaitu secara tidak langsung. Nah, itu teman-teman bisa lihat dari dialognya atau sikap tokohnya. Terus dapat tersurat, yaitu tersurat itu yang secara langsung. Nah, biasanya tergambar pada akhir teks. Seperti itu. Oke, kita next terlebih dahulu. Nah, untuk jenis-jenis yang nilai terkandung dalam teks atau pesan moral ini biasanya kita dapat nilai moral, yaitu berupa kejujuran, tanggung jawab, kesombongan. Kalau nilai sosial, itu biasanya yang kita ambil tuh tentang kepedulian, kerjasama, kebersamaan. Nilai pendidikan, itu pentingnya pendidikan, edukasi tentang pendidikan. Nilai kemanusiaan itu biasanya tentang empati, sesama manusia, toleransi. Kalau nilai lingkungan itu ada pentingnya menjaga alam. Seperti itu. Nah, diingat ya, ini biasanya nilai-nilai yang terkandung dalam teks. Ada 5. Oke, sekarang secara rangkuman nilai yang terkandung dalam teks itu yang tadi saya bilang atau biasa bisa kita kenal ini pesan moral, yaitu pesan atau pandangan hidup yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui isi teksnya. Tips yang pertama ini adalah menggunakan teknik membaca skimming. Apa teknik membaca skimming, teman-teman? Ada yang tahu? Apa teknik membaca skimming? Membaca cepat, Kak. Ya, betul. Membaca cepat untuk menentukan apa? Kalau skimming. Membaca cepat untuk menentukan, wow, tulisannya. Ide pokok. Membaca cepat untuk menentukan ide pokok. Oke. Ya, betul. Membaca sekaligus mencari inti atau ide yang ditanyakan.
Yang kedua ini perhatikan dialog dan sikap tokohnya. Kalau teman-teman dapat nih atau disuruh cari nilai secara tersirat atau secara tidak langsung, nah teman-teman bisa langsung lihat aja ada dialognya nggak atau sikap tokohnya. Nah, dari situ kita bisa ambil pelajaran atau pesan untuk pembacanya. Yang terakhir ini kaitkan dengan sikap positif yang dapat diteladani. Oke, untuk topik pertama sudah selesai yaitu nilai yang terkandung dalam teks atau biasa kita kenal dengan pesan moral. Tadi untuk jenis-jenisnya itu ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai pendidikan, nilai kemanusiaan, sama nilai agama kalau nggak salah tadi tuh. Oh, sorry, lingkungan. Dari topik pertama ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tentang nilai yang terkandung dalam teks atau aman? Kita next. Aman, Kak. Oke, kalau gitu kita next ya. Di sini ada langsung contoh soalnya. Teman-teman bisa langsung lihat soalnya yang ditanyain nilai kehidupan yang paling tepat dapat disimpulkan dari teks tersebut. Bisa dicari dulu jawabannya, habis itu ditulis di kolom komentar apa jawabannya. BK. Oke, kita tunggu yang lain. Baru iklan Rizky. Yang lain kelas 20. B juga dari Miftahul. Oke. Kalau yang B ini kejujuran lebih penting dari kepentingan pribadi gitu. Kalau kita lihat dulu dalam teksnya di sini ada tokoh Raka ya. Di sini tokoh Raka atau tokoh utamanya ini memilih untuk mengembalikan uang yang kelebihan gitu ya. Padahal bisa aja tuh uang yang diterima itu atau uang kelebihannya itu bisa dipakai untuk pribadinya Raka, tapi Raka memilih untuk jujur untuk mengembalikan uangnya. Betul, jadi jawabannya yang B. Kejujuran lebih penting dari kepentingan pribadi. Nah, sekarang pesan moral yang tersirat secara tidak langsung. Bisa dilihat dari sikap tokohnya dulu. C, kata Ilham. C, C lagi. Oke, cepet ya jawabnya. Pesan moral yang tersirat. Kalau C ini tanggung jawab dan menuntut kesiapan berkorban dan pengelolaan diri. Oke. Di sini ada tokoh Dina ya. Di sini tokoh Dina menghadapi yang dimana ibunya sedang. Saya merasa seperti seperti pernah mempelajari materi. Oh ya, apakah teman-teman sudah mempelajari materi ini? Bisa yang lain? Tapi di jadwalnya sekarang tuh kalian materi dua. Coba sebentar ya. Oke, sebentar kita stop dulu. Teman-teman, kelas 20 yang materi tadi sudah.
Bisa on mic dulu? Coba kita lihat. Sudah, Kak. Ya ampun. Kalau yang ide pokok kesimpulan, yang ini udah belum? Ide pokok dan kesimpulan. Coba di slide lagi, Kak. Nah, ini. Lihat contoh soalnya dulu deh. Nah, yang kayak gini, nyari gagasan utama udah belum? Ini baru materi selanjutnya. Belum. Nah, oke. Kalau gitu sekarang yang ini ya. Sorry ya guys, aku tidak cross-check terlebih dahulu ke kalian. Oke, berarti kita dari awal lagi. Nah, sekarang ke ide pokok. Apa sih itu ide pokok? Nah, ide pokok ini, maaf Kak, baru gabung. Oke, nggak apa-apa, Kamelia. Ide pokok ini biasa kita kenal sebagai gagasan pokok atau utama. Yang dimana ini hasil pemikiran. Yang dimana semua pemikirannya ini ada dalam sebuah paragraf. Seperti itu ya. Atau biasa kita lebih singkatnya lagi, ide pokok atau gagasan utama ini inti pembahasan secara keseluruhan paragraf atau teks tersebut. Jadi kalau misalkan yang ditanyain ide pokok paragraf tersebut, ya teman-teman mencari nih inti pembahasan yang mewakili secara keseluruhan paragraf tersebut. Nah, ada juga gagasan penjelas. Jadi ide pokok atau gagasan utama ini didukung oleh gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat, yang dimana disebut kalimat penjelas atau pengembang. Nah, di sini lebih ditekankan penjelasan lebih detailnya lagi. Nah, misalkan nih, dalam paragraf itu ada satu paragraf yang dimana ide pokoknya atau gagasan utamanya adalah dampak dari penggunaan kendaraan listrik atau penggunaan ya adalah dampak dari penggunaan kendaraan listrik. Nah, kalau gagasan penjelasnya itu lebih menjelaskan lebih detailnya lagi. Dampaknya itu ada apa saja sih? Ada A, B, C, D. Seperti itu. Oke, untuk tipsnya ini gunakan teknik membaca skimming. Terus ide pokok terletak di kalimat utama. Nah, kalimat utama ini bisa di awal, di tengah, di akhir. Jadi diperhatikan dulu nih, mana posisi awal, tengah, atau akhir yang mewakili pembahasan secara paragraf tersebut secara keseluruhan. Terus cari kalimat pendukung dari kalimat utama. Nah, perhatikan kalimat pertama dan terakhir. Nah, tips cepatnya ini bisa langsung lihat nih kalimat awal sama akhirnya. Mana yang kira-kira ide pokok, mana yang membahas secara keseluruhan paragraf, intinya. Tuh, sorry, sini kita langsung next. Nah, sekarang ada kesimpulan. Kesimpulan ini adalah pernyataan akhir yang dimana menarik makna umum dari seluruh informasi. Bisa dari gagasan utamanya, hubungan logisnya, yang terdapat dalam teks. Jadi secara ringkasnya kesimpulan itu adalah rangkuman informasi dari keseluruhan teks. Seperti itu ya. Nah, kesimpulan ini tidak sekedar mengulang kalimat dari teks, tapi merangkum inti pembahasan secara logis, objektif, dan sesuai dengan isi bacaan. Gunakan teknik membaca skimming yang pertama, yaitu membaca cepat untuk menentukan ide pokok atau intinya. Rangkum semua masalah yang dibahas pada teks, biasanya berdampingan dengan ide pokok. Oke,
Untuk kesimpulan dan ide pokok, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aman? Oke, kalau aman, kita lanjut. Di sini ada contoh soal, tapi baca terlebih dahulu soalnya. Gagasan utama pada kalimat satu. Yang ditanyain gagasan utama ya. Kalau gagasan utama ini inti pembahasan yang dimana seluruh informasi. Nah, yang mana? Pada kalimat satu ya teman-teman. Kalau udah selesai membacanya bisa bilang aja next Kak gitu. Apakah sudah dapat teman-teman? Atau masih dicari gagasan utama dari kalimat satu? Mau lihat opsinya Kak? Oke, kita next ya. Kira-kira mana nih gagasan utama dari kalimat satu? Kak, E, oke. B, oke. C, oke, C. Kayak B antara B, C ya. C, oke. Ada lagi selain jawaban B dan C? Oke, kita lihat dulu C, Kak. Oke, kita lihat dulu ke sini. Nah, dari sini ada informasi tentang apa nih? Yang pertama ini yang kita highlight penemuan lukisan tangan tertua di dunia ya, informasinya. Oke, kalau kita lanjut ke klausa 2-nya, ini klausa 2 ini maksud. Nah, ini tuh klausa 2. Nah, klausa 2-nya sejumlah peneliti gabungan melacak jejak
manusia purba yang berkaitan dengan lukisan tersebut. Berarti tentang penemuan lukisan tangan tertua di dunia, yang dimana penemuan lukisan tangan tertua ini melacak jejak manusia purba. Nah, jadi ada kaitannya nih, jejak manusia purba sama lukisan tertua. Oke? Okay? Sebentar. Kalau kayak gitu, mana jawaban yang paling tepat? Tadi kan tentang penemuan lukisan tertua sama jejak manusia kaitannya. Berarti jawaban yang betul adalah yang B, teman-teman. Sebentar. Nih. Kalau yang C atau E ini salah. Di sini yang E ini udah salah banget. Di sini ada pencipta lukisan purba. Apakah dalam teksnya tadi ada tulisan pencipta? Tidak ada. Nggak ada, Kak. Kalau yang E salah. Kalau yang C, peneliti gabungan melacak jejak manusia purba. Betul kok. Ini tentang yang ini ada informasinya dalam teks. Itu yang klausa 2. Tapi yang tadi udah saya bilang gagasan utama adalah inti pembahasan secara keseluruhan yang dimana semua informasinya ini harus masuk. Dan sedangkan yang tadi kita lihat, di kalimat satu ini ada dua informasi. Yang pertama ini tentang penemuan lukisan tertua. Terus peneliti yang melacak jejak manusia purba. Nah, sedangkan kalau yang C ini hanya satu informasi aja, yaitu yang di klausa 2. Jadi, yang paling betul adalah yang B, karena merangkum semua informasi dari kalimat satu. Jadi, gagasan utama itu semua informasinya harus masuk. Nah, itu disebut inti pembahasannya. Kalau penemuan lukisan tertua, ini juga sama aja. Cuman informasi sebagian. Seperti itu. Apakah sampai sini dapat dipahami atau masih bingung, teman-teman? Yang jawabannya selain B? Aman? Atau masih bingung? Aman. Oke, kita next ya ke soal berikutnya. Nah, ide pokok teks bacaan di atas. Nah, di sini yang ditanyain teks bacaan, berarti cari secara keseluruhan. Oke, aku balik lagi ke teksnya. Nah, ide pokok secara keseluruhan teks, teman-teman. Kalau sudah bacanya bisa bilang aja ya, next, Kak.
Oke, langsung next. Apa ide pokok di atas? Kata Azura. Oke, kita tunggu. Lagi. Oke. Oke, juga. Di sini nih upaya pelestarian oleh ahli satwa. Kalau kita lihat di sini, nah, berbagai upaya terus dilakukan oleh ahli untuk menyelamatkan. Oke, dari awal aja kita udah lihat, tadi kan tipsnya lihat kalimat awal dan kalimat akhir. Nah, di sini udah ada nih langsung kuncinya. Berbagai upaya terus dilakukan oleh para ahli untuk menyelamatkan spesies satwa di muka bumi. Nah, kira-kira kalimat ini apakah mewakili secara keseluruhan informasinya? Intinya, ya betul. Di sini dijelaskan upaya-upayanya apa aja. Itu kayak sel telur dari badak betina. Terus juga ada lagi pembuahan menggunakan sperma beku, gitu ya. Jadi, betul jawabannya yang upaya pelestarian oleh ahli satwa. Kita next lagi, contoh soal. Dibaca dulu soalnya. Simpulan yang ditanyakan ya. Simpulan ini merangkum semua informasi jadi satu. Kalau secara langsung biasanya di akhir kalimat, kalau secara tidak langsung berarti kalian harus memahami teksnya terlebih dahulu. Oke, aku balik lagi ke teksnya. Cari simpulannya. Next, oke. Nah, cek katanya. Kenapa ya? Oke, yang C. Selain itu, C juga. C. Oke. Simpulan yang dapat diambil adalah mana nih? Jadwal ujian bahasa Inggris dilaksanakan bersamaan dengan TPS. Seperti itu ya. Oke. Hmm, oke.
Kalau kita lihat, yang C di sini menekankan jadwal bahasa Inggris dilaksanaan bersama dengan TPS. Seperti itu. Nah, kalau simpulan itu kan merangkum seluruh informasi, yang dimana biasanya posisi kesimpulan itu D, Kak. Oke, D, oke, ada dua pilihan. Yang dimana ada di akhir paragraf atau di akhir kalimat biasanya. Kalau informasi tentang mana tadi? Perbedaan. Mana sih guys? Yang sama dengan TPS? Oh ini nih, di kalimat 4 ya. Nah, ini betul kok ada informasinya dalam teks, tapi dia ini tidak termasuk ke dalam simpulan. Gitu ya. Jadi, lebih kesimpulannya ini adalah nilai ujian tes bahasa Inggris akan dimasukkan ke dalam sertifikat UTBK yang dimana tidak digabung dengan nilai TPS. Jadi yang lebih utama simpulannya adalah yang kalimat 5. Atau bisa kita bilang yang D. Tadi ada jawab yang D nih. Di detik-detik terakhir, betul. Yang D, pemaparan tersebut membawa kita pada simpulan bahwa nilai bahasa Inggris akan dimasukkan ke dalam sertifikat. Oke, the next. Oke, sekarang ke topik selanjutnya. Ada argumentasi, fakta, dan opini. Oke, sebelum masuk dari teman-teman, ada yang tahu nggak sih persamaan dan perbedaan dari argumentasi sama opini? Nih, persamaan dan perbedaan dari argumentasi dan opini. Siapa yang mau jawab, teman-teman? Komen boleh, Amik juga boleh. Ya, apa perbedaan dan persamaan dari argumentasi dan opini? Oke, ini Miftahul. Kita lihat jawaban Miftahul. Argumentasi itu pendapat yang disertai dengan alasan dengan bukti. Kalau opini hanya pendapat aja Kak. Kalau opini biasanya subjektif. Oke, betul sekali untuk Miftahul. Dan siapa nih satu lagi? Ilham. Jadi opini ini hanya pendapat aja, penilaian pribadi, subjektif. Jadi ya suka-suka dia menilainya karena itu kan dari pandangan kita aja. Nah, tapi kalau argumentasi ini adalah pendapat yang dimana pendapat kita ini disertai alasan dan buktinya. Jadi kita tuh punya pendukung nih kalau pendapat kita tuh betul. Gitu. Kita next ya. Di sini ada argumentasi. Argumentasi adalah jenis teks yang menyampaikan pendapat atau sikap penulis terhadap suatu isu dengan alasan neologis dan bukti yang relevan untuk meyakinkan pembaca. Nah, bisa kita lihat, atau saya beri kasih satu contoh, eh, ada suatu argumentasi atau pendapat dari BMKG yang dimana misalkan nanti sore ini hujan. Nah, dikasih tahu tuh alasannya karena ada buktinya data-data yang sudah diteliti. Itu termasuk argumentasi. Nah, kalau misalkan opini, contohnya saya menilai, siapa ya? Di sini namanya, oh, menurut saya Ilham adalah orang yang jahat. Nah, itu kan hanya penilaian pribadi saya, belum tentu orang sependapat dengan saya. Dan saya juga tidak memberikan alasan yang logis dan bukti kalau kamu tuh jahat. Enggak gitu ya. Oke, untuk tips dari argumentasi ini, baca pertanyaannya terlebih dahulu, fokus pada pendapat penulis, dan gunakan teknik membaca skimming. Oke, kita next. Fakta dan opini sekarang. Kalau fakta, ini udah pasti yang benar-benar terjadi. Ada buktinya. Kalau opini, ini adalah pendapat, pikiran seseorang yang belum tentu benar. Karena tidak ada bukti kebenarannya. Jadi opini ini suatu kalimat yang berisi hasil gagasan
atau pendapat pemikiran baik perorangan maupun kelompok. Seperti itu. Tipsnya lagi menggunakan teknik skimming, yaitu membaca cepat untuk menentukan ide pokok. Pastikan apakah kejadian tersebut sudah terjadi atau belum, dan pastikan juga data pendukung yang valid. Ini untuk fakta. Oke, sebelum ke contoh soal dari argumentasi, fakta, dan opini, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, ini aku sering keliru menentukan opini. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut di soal-soal ya. Biar lebih matang lagi nih membedakan opini dengan argumentasi. Untuk penjelasannya aman atau masih ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau aman kita next ya. Nah, di sini ada contoh soalnya yang pertama, yang merupakan argumen utama penulis. Ingat ya, kalau argumen ini ada alasannya dan dapat dibuktikan. Aku balik lagi ke sini, cari argumen utama penulis. Apakah sudah dicari? Perlu kita next atau masih baca dulu, Kak? Oke, next. Apa gagasan utamanya, teman-teman? C, kata Ilham. Oke, C. Oke, ini Wulan agak ragu-ragu ya. Ada tanda tanyanya. Apakah betul C atau yang lainnya? Oke, yang lain jawabnya C juga. Di sini, C ini literasi digital perlu ditingkatkan agar remaja mampu berpikir kritis dalam menyikapi informasi. Apakah betul? Ini argumentasi. Coba kita lihat di sini. C ini tadi literasi digital perlu ditingkatkan ya. Oke. Di sini ada penggunaan media sosial karena meningkat dari tahun ke tahun. Oke. Di sini kita langsung highlight kalau misalkan penggunaan media sosial ini meningkat di kalangan remaja yang dimana banyak kekhawatiran dampak media sosial terjadi kemampuan berpikir kritis. Banyak remaja yang lebih sering menerima informasi secara instan tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap kebenarannya. Oke, kita udah dapat masalahnya. Ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan informasi berlebihan dapat membuat remaja kesulitan membedakan antara fakta dan opini. Informasi yang disajikan secara persuasif seringkali dianggap sebagai kebenaran, padahal tidak jarang informasi tersebut mengandung bias. Kondisi ini dipengaruhi oleh algoritma sosial, media sosial yang cenderung menampilkan konten. Oke. Dari sini juga ada pendukungnya, yang dimana beberapa penelitian sudah meneliti nih, kalau misalkan para remaja ini sulit membedakan antara fakta dan opini. Nah, ini data pendukungnya. Jadi betul yang C, literasi digital perlu ditingkatkan agar remaja mampu berpikir kritis dalam menyikapi informasi. Nah, dia tuh berpendapat segitu karena dia udah tahu alasannya karena sudah ada beberapa penelitian gitu ya yang mendukung kalau misalkan literasi digital ini perlu ditingkati karena banyak disalahgunakan. Jadi para remaja ini kurang berpikir kritis. Kalau yang ini betul C, sekarang yang kedua. Fakta, teman-teman. Silakan cari fakta. Aku balik lagi ya. Nah, apa faktanya, teman-teman? Apakah sudah dapat fakta dari teks ini? Perlu kita next, teman-teman. Oke, silakan dilihat opsinya. D, algoritma media sosial. Oke, kita tunggu yang lain.
D juga, D. Oke. Yang lain, D. Algoritma media sosial menampilkan konten sesuai preferensi penggunaan. Oke. Dari beberapa kelas sebelumnya itu mereka tuh bingung antara jawab yang mana nih? Hmm, gak ada ya. Kemarin tuh ada pilihan beberapa penelitian, tapi di sini udah nggak ada. Oke. Jawabannya yang D, algoritma. Ya, betul jawabannya yang algoritma. Kemarin tuh ada pilihannya tentang beberapa penelitian. Kayak mereka tuh sempat bingung. Ya, jawabannya betul algoritma. Algoritma ini udah sistemnya ya. Sistem dari media sosial tersebut. Jadi itu sudah merupakan faktanya, data aslinya. Oke, contoh soal berikutnya. Fakta sesuai teks yang ditanyakan. Pertama, fakta sesuai teks. Oke, aku kembali lagi ke teksnya. Silakan cari fakta dari teks tersebut. Sudah dapat belum fakta dari teks tersebut? Ada data pendukungnya ya, fakta. Oke, yang A, belajar daring merupakan metode paling efektif dalam dunia pendidikan. Atau B, C, D. Oke, B katanya. Metode belajar daring merupakan mampu memperluas akses pendidikan bagi siswa daerah terpencil. Oke, jadi metode daring ini memperluas akses pendidikan bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil. Apakah itu faktanya? Kita lihat terlebih dahulu. Nah, masih menjadi perbincangan di dalam dunia pendidikan. Sejak diterapkan secara luas, metode ini mampu memperluas akses pendidikan. Nah, bisa dilihat di sini kalimat kedua. Sejak diterapkan secara luas, metode ini, yaitu metode daring, dinilai mampu memperluas akses pendidikan teknologi tinggal di daerah terpencil. Tuh, jadi jawabannya itu yang B. Metode daring mampu memperluas akses pendidikan bagi siswa daerah terpencil. Sekarang yang selanjutnya pernyataan berikut yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya secara langsung. Tidak dapat diverifikasi kebenarannya secara langsung berarti masuk ke opini. Cari opini dari teks ini.
Sudah dapat opini dari teks tersebut? Opini itu pendapat pribadi ya, penilaian pribadi. Coba optionnya, oke. D, oke. Yang lain? D juga. Oke. Kalau yang D ini B kayaknya. Oke. Ada yang B, ada yang D nih teman-teman. Kalau B, interaksi belajar daring dinilai tidak seintens tatap muka. Sebagian siswa merasa nyaman belajar dari rumah. Dinilai tidak seintens tatap muka. Oke, kita lihat dulu. Nah, coba kita cari yang intens dulu. Yang B, interaksi belajar daring dinilai tidak seintens tatap muka. Itu ada di bagian mana, teman-teman? Ada di paragraf berapa yang B? Tadi aku tuh nemu paragraf kedua. Ini ya. Namun tidak sedikit pihak yang menilai bahwa efektivitas belajar daring masih perlu dipertanyakan. Interaksi antara guru dan siswa dianggap tidak seintens pembelajaran tatap muka. Seperti itu ya, beberapa guru menyampaikan bahwa siswa cenderung pasif dan kurang disiplin ketika belajar secara daring. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi pemahaman materi secara mendalam. Oke, ini ada antara yang ditanyain kan opini ya. Oke, ini ada perbedaan antara argumentasi dan opini. Selainnya ini, sebagian siswa merasa nyaman ya. Yang D, sebagian siswa merasa nyaman belajar dari rumah. Itu ada di... Bentar, menunjukkan bagian siswa justru... Nah, di sisi lain, hasil survei dari beberapa lembaga pendidikan menunjukkan bahwa sebagian siswa justru merasa lebih nyaman belajar dari rumah. Oke, kira-kira yang mana nih? Opini dan argumentasi. Ini yang opini, ini argumentasi, karena terlihat dari hasil survei beberapa pendidikan. Nah, berarti kalau kayak gitu, dia berpendapat sebagian siswa merasa nyaman ya karena sebelumnya sudah melakukan survei. Jadi ada datanya. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. D ini hanya menilai saja. Tapi kalau yang D ini berpendapat tapi juga disertai alasannya itu memberikan data, yaitu data dari hasil survei. Jadi jawabannya tuh yang B, opini. Kalau D ini adalah argumentasi. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya yaitu judul teks. Judul teks ini adalah nama atau kepala karangan yang dimana mencerminkan isi dari suatu bacaan atau gambaran dari keseluruhan isi teks. Jadi, judul adalah nama atau karangan yang dimana nama karangan ini dibuat untuk mewakili dari isi keseluruhan isi teks, yang dimana judul ini harus ditulis secara jelas, singkat, dan menarik. Nah, ketika membaca judul,
orang lain akan langsung tertarik dan memahami dengan jelas topik yang akan disampaikan oleh penulis. Yang pertama ini gunakan teknik membaca skimming. Relevan dengan ide pokok. Penulisan judul harus sesuai kaidah KBBI, menarik minat pembaca dan harus sesuai dengan isi teks. Oke, kita next. Nah, langsung ke contoh soalnya. Sebelum ke contoh soal, ada yang mau ditanyakan tidak, teman-teman? Dari judul teks, penjelasannya aman? Oke, kalau gitu kita langsung eksekusi ke soal. Judul yang paling tepat untuk teks tersebut. Ingat ya, ini harus mewakili seluruh isi bacaan teks. A, B, C, D, E. B, kata Ilham. B lagi. Oke, yang lain B. Kita lihat di sini yang B ini adalah kandungan nutri susu dan pengaruhnya bagi kesehatan. Betul ya, di sini dijelaskan nih kandungan nutri susunya seperti protein, kalsium, vitamin D, fosfor. Nah, terus juga ada pengaruhnya bagi kesehatan. Nah, di sini juga kasih tahu nih peran penting dalam menjaga kesehatannya. Tuh, jawabannya itu yang B, kandungan nutri susu dan pengaruhnya bagi kesehatan. Kita next. Judul yang paling tepat untuk teks tersebut. Soal selanjutnya. B, O, C, Oke. Ini jawaban yang tadi kali ya, Miftahul. Yang C, peran air putih dalam menjaga keseimbangan tubuh. Peran air putih dalam menjaga keseimbangan tubuh. Betul, jawabannya itu yang C, peran air putih dalam menjaga keseimbangan tubuh. Nah, di sini air putih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi tubuh manusia.
sehingga air berperan dalam mengatur suhu tubuh, membantu proses pencernaan. Oke, betul jawabannya yang C. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu sikap dan tujuan penulis. Oke, sikap atau keberpihakan penulis ini adalah merujuk pada sudut pandang, tapi berbeda ya, bukan sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga, bukan, tapi yang dimaksud adalah posisi yang diambil oleh penulis dalam menyampaikan informasi atau argumen, yang dimana dari sikap penulis ini teman-teman bisa tahu keberpihakan penulis ini kemana sih. Nah, biar kita tahu pihaknya kemana, bisa lihat dari pilihan kata, nada, dan cara penulisan teksnya. Untuk tipsnya sendiri itu yang pertama ada teknik membaca skimming, yaitu membaca cepat untuk menentukan ide pokok. Pahami konteks yang dibahas teks, perhatikan gaya atau nada penulisan, posisikan diri sebagai penulis. Jadi sikap penulis ini lebih ke sudut pandang penulis yang dimana penulis ini berpihak kemana, apakah ke pembaca atau ke informasi yang disajikan dalam teks tersebut. Oke, kita next. Sedangkan tujuan penulis ini adalah maksud dari penulis. Apakah untuk menginformasikan, menghibur, meyakinkan, atau mendidik pembaca. Tipsnya ini gunakan teknik membaca skimming, yaitu membaca cepat untuk menentukan ide pokok, perhatikan jenis teksnya, dan kaitkan antara ide pokok dengan jenis teksnya. Seperti itu. Kalau teman-teman udah tahu nih ide pokoknya apa, otomatis nanti teman-teman langsung tahu, oh tujuan penulis itu untuk memberikan edukasi ternyata, atau untuk menghibur. Seperti itu. Untuk sikap penulis dan tujuan penulis dari kelas 20, apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau sikap penulis ini lebih ke sudut pandang penulis. Berpihak penulis ini ke siapa? Nah, kalau tujuan ini maksudnya apakah untuk menginformasikan saja, atau menghibur, atau meyakinkan, atau mendidik, gitu ya. Kita next, langsung ke contoh soalnya. Sikap penulis terhadap isu yang dibahas dalam teks tersebut. Lihat nih, keberpihakan penulis seperti apa. Aku kembali lagi ke teksnya. Cari sikap penulis terhadap isu yang sedang dibahas. Next, oke.
teman-teman? B, B semua, memberikan kritik terhadap rendahnya minat pembaca di kalangan generasi muda. Oke, kita next dulu. Sorry, kita balik dulu. Di sini dalam teksnya ini, si penulis ini ngasih tahu ya, minat pembaca di kalangan generasi muda ini sangat perhatian berbagai pihak. Akses terhadap buku dan bacaan semakin mudah melalui perpustakaan digital maupun platform. Tapi kebiasaan membaca ini belum ada peningkatan dari generasi muda, gitu ya. Malah generasi muda ini banyak menghabiskan waktu untuk mengakses hiburan digital. Dari sini kita udah dapat infonya, permasalahannya itu generasi muda yang kurang minat baca. Kita ke paragraf selanjutnya. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk menumbuhkan budaya membaca, baik melalui peran keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Nah, dari sini penulis ngasih tahu nih, peran keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial ini sangat mendukung untuk generasi muda meningkatkan literasi digital. Jadi jawabannya betul yang B, memberikan kritik terhadap rendahnya minat pembaca. Kita next. Tujuan penulis menyajikan teks tersebut apakah menghibur, memberikan informasi, atau memberikan edukasi? Kita balik lagi ke teksnya. Kalau kita lihat kasusnya dari teksnya ini Raka lupa membawa tas ya ke sekolah. Dari kasus Raka yang lupa membawa tas ke sekolah, jadi apa tujuan si penulisnya? Next, oke. C. Menghibur pembaca melalui kisah ringan dalam kehidupan. B, C. Oke, ada dua pilihan nih. Antara B dan C. B, K. Oke. Kita lihat lagi. Apakah ada selain B dan C? Kalau B ini menyampaikan pesan moral tentang pentingnya kedisiplinan. Oke, kita lihat dulu. Oke. Kalau kita lihat, emang di sini Raka ini nggak disiplin ya. Nggak bawa tasnya ke sekolah. Lupa dia bawa tasnya. Tapi di sini juga, mana nih? Dalam teksnya ini, apakah ada komentar dari gurunya atau dari penulisnya tentang kedisiplinan, teman-teman? Ada tidak?
Malah di sini gurunya ikut tersenyum dan malah menyarankan Raka untuk meminjam buku temannya untuk sementara waktu. Jadi, pesan moral atau tujuan dari penulis ini bukan tentang pentingnya kedisiplinan, tapi dia lebih menghibur karena dari sepanjang ceritanya juga tidak ada salah satu tokoh yang menyinggung kedisiplinan Raka pertama. Yang kedua, dari tokoh Raka sendiri pun menjadi candaan ringan teman-temannya. Meskipun malu, ia akhirnya ikut ketawa dan berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih teliti keesokan hari. Nah, di akhir nih, kejadian itu pun menjadi cerita lucu yang terus dikenang. Jadi jawabannya adalah yang mana menghibur. C. Menghibur pembaca melalui kisah ringan dalam kehidupan sehari-hari. Yang C. Oke, kita next. Mungkin ini topik terakhir yaitu mencari informasi. Oke, mencari informasi. Oke, sorry. Mencari informasi itu adalah usaha untuk mendapatkan penerangan, kabar, atau berita tentang suatu kejadian peristiwa yang terjadi. Jadi untuk mencari informasi ini tidak hanya sekedar mencari, tapi harus juga paham isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Tipsnya ini, baca pertanyaannya terlebih dahulu. Gunakan teknik membaca scanning untuk soal informasi tertulis, yaitu informasi secara langsung. Gunakan teknik membaca skimming untuk soal tersirat. Membaca cepat untuk informasi secara langsung, skimming membaca cepat untuk menentukan informasi atau inti secara tidak langsung. Telusuri paragraf dengan cepat, tentukan pada paragraf mana kata kunci ditemukan dan baca informasi sekitar kata kunci serta perhatikan kata yang bercetak tebal dan miring. Oke, jadi mencari informasi adalah usaha untuk mendapatkan kabar atau berita dari kejadian yang sudah terjadi. Nah, untuk mencari informasi ini harus paham juga isi kandungan dalam teksnya ini seperti apa. Oke, kita next. Nah, di sini ada langsung contoh soal ya. Nah, yang pertama, kata puncak pada kalimat merupakan puncak dari rangkaian panjang perjuangan bangsa Indonesia. Berarti yang ditanyain arti kata puncak dari kalimat itu. Oke, bisa kita balik. Soal pertama dulu, arti kata puncak. Nih, kalimat kedua, peristiwa tersebut merupakan puncak dari rangkaian panjang. Jadi teman-teman secara mandiri arti kata puncak itu apa dulu, habis itu kaitkan dengan konteks kalimatnya. Kalau udah selesai bacanya bisa bilang next aja ya.
Oke, next. A. Arti kata puncak dari konteks kalimat tersebut. Oke. Akhir dari seluruh perjuangan. Oke. Kak. Oke. A. Oke. Ada tidak jawaban selain A? Oke, kita lihat. Nah, di sini yang dibahas adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, yang dimana tidak terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa tersebut merupakan puncak dari rangkaian panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Berarti kan sini yang kita harus cari ini arti kata puncak gitu ya. Oke, kalau dari jawaban teman-teman itu tadi yang A ya, A itu akhir dari seluruh perjuangan. Nah, tapi kita juga bisa lihat dari susunannya. Proklamasi kemerdekaan ini ada di akhir, akhir perjuangan. Betul, jadi jawabannya yang A, akhir dari seluruh perjuangan. Yang A ya. Kita lanjut. Tadi, oh sorry, ada yang jawab yang B. Peristiwa paling penting. Yang B, peristiwa paling penting. Enggak ya, yang A. Yaitu akhir seluruh perjuangan. Jadi tidak hanya melihat konteks dari teksnya, tapi kita juga dari susunannya. Oh, dari sini kita lihat proklamasi kemerdekaan ini adalah akhir dari suatu proses perjuangan, gitu ya. Yang dimana merupakan salah satu juga puncaknya. Seperti itu. Kita lanjut. Yang ini, jika salah satu tahap dalam diagram dihilangkan, tahapan paling mempengaruhi terjadinya proklamasi kemerdekaan apa? Yang dimana diagram itu dihilangkan dan kalau dihilangkan itu sangat mempengaruhi terjadinya proklamasi kemerdekaan. Kira-kira yang mana? Kembali ya. Kalau misalkan salah satu tahap itu dihilangkan, ya berarti nggak ada perjuangan proklamasi. Kira-kira yang mana? Sebenarnya kalau kita lihat dari diagram ini, sudah langsung ketahuan nih, mana kalau misalkan salah satu tahapan yang hilang dan itu mempengaruhi proklamasi kemerdekaan. Perlu di next sekarang? Atau masih membaca, teman-teman?
Next aja, Kak. Oke. Mana tahapan yang paling mempengaruhi kalau hilang? Apakah kekalahan Jepang, kekosongan kekuasaan, desakan golongan muda, peristiwa Rengas Dengklok, dan pembacaan teks proklamasi? C, Kak, desakan golongan muda. Oke, yang lain C juga. Kita yang lain? Oke, masih C lagi. Yang C, teman-teman? Ada yang jawab selain C nggak? Belum ada? Oke, kita balik ya. Kan tadi pertanyaannya kalau misalkan salah satu tahapan hilang nih. Nah, tahapan kalau yang hilang itu mempengaruhi banget dalam proklamasi kemerdekaan. Apakah desakan golongan muda? Berarti yang ini ya. Nah, desakan golongan muda. Tapi jawaban yang paling benar adalah kekalahan Jepang. Kalau misalkan nggak ada kekalahan Jepang, kita tidak punya kesempatan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Benar nggak teman-teman? Kalau misalkan tahap awal aja ini langsung hilang, gimana kita mau lanjutinnya? Nah, malah dengan adanya kekalahan Jepang, adanya kekosongan kekuasaan. Nah, dengan ada kekosongan kekuasaan, kita bisa desakan golongan muda. Jadi, jawaban yang paling benar adalah yang B, yang A, kekalahan Jepang. Karena ini adalah awal mula kesempatan kita untuk proklamasi kemerdekaan. Itu ya. Jadi yang A. Ada yang mau ditanyakan tidak, teman-teman? Aman? Kita next. Nilai yang paling menonjol dalam cerpen tersebut. Kira-kira apa nih? Nilai yang paling menonjol dalam cerpen tersebut. Ini tokoh Raka lagi ya dalam teks ini. B. Nilai kepedulian sosial terhadap sesama. Oke, yang lain? Sama yang lain juga? B. Nilai kepedulian sosial. Betul. Nilai kepedulian sosial terhadap sesama yaitu kepedulinya Raka kepada si kakek yang korannya ini belum laku-laku. Itu ya. Kita next. Dua soal terakhir, teman-teman. Perbedaan sudut pandang utama antara teks 1 dan teks 2 terletak pada perbedaan sudut pandang utama. Bisa dicari dulu.
Oke, sudah dapat belum teman-teman? Perbedaan sudut pandang? Kalau teks satu ini dia menjelaskan tentang kritikan peran algoritma media sosial, gitu ya. Nah, kalau sedangkan yang teks 2 ini tentang peningkatan literasi digital. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Tadi teks satu ini mau lihat opsinya Kak? Oke, nih sudah. Teks satu ini mengkritik peran algoritma media sosial karena cenderung menyajikan konten yaitu sesuai dengan preferensi penggunaannya. Jadi membuat penggunanya ini memiliki keterbatasan dalam berpikir kritis. Ini kasusnya kayak teks sebelumnya ya. Kalau sedangkan teks 2 ini tadi, D ini peningkatan literasi masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi. Nah, jadi kira-kira apa perbedaan sudut pandang dari teks satu dan teks 2? B, C, fokus pembahasan mengenai dampak teknologi terhadap pola pikir generasi muda. Oke, yang lain? Yang lain, yang lain? Apakah B juga? Kalau B ini fokus pembahasan mengenai dampak teknologi terhadap pola pikir generasi muda. Gitu ya? Perbedaannya. Betul, yang B, fokus pembahasan mengenai dampak teknologi terhadap pola pikir generasi muda. Nah, kalau pembahasan dari sudut pandang satu ini tentang teknologi lebih ke peran algoritma media sosial, gitu. Tapi kalau yang teks 2 ini lebih ke peningkatan literasi masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi. Dampaknya itu ada dari algoritma media sosial di mana jadi berpikir kritisnya ini tidak luas, dan yang teks 2 ini tentang teknologi informasi masyarakat di mana literasinya ini masih kurang. Seperti itu. Kalau selanjutnya, dampak jangka panjang secara implisit sama-sama dikhawatirkan oleh kedua teks adalah, nah kira-kira nih kalau terus terjadi, apa dampaknya? B, melemahnya kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi informasi. Betul, yang B. Kalau dari yang A kan algoritma. Jadi kita tuh menggunakan media sosial sesuai preferensi penggunaan. Jadi berpikir kritis kita kurang, dan sedangkan yang teks 2 ini literasinya ini kurang. Jadi dari literasi kita yang kurang ini jadi tidak mampu berpikir kritis untuk menghadapi informasinya apakah benar atau tidak. Seperti itu. Oke, untuk topik hari ini sudah selesai. Mungkin teman-teman kelas 20 ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, kalau teman-teman dari kelas 20 aman, tadi kita membahas tentang apa aja teman-teman? Ada yang ingat? Yang pertama itu nilai yang terkandung dalam teks ya. Ide pokok, sorry. Ide pokok sama kesimpulan ya? Betul? Betul Kak, tadi kita bahas nilai, ide pokok, kesimpulan, sikap penulis, dan Hmm. tulis. Oke, terima kasih Ilham. Karena waktu kita sudah 11.20 ya,
waktunya untuk mengerjakan post-test. Mungkin sebelum itu, apakah teman-teman perlu dokumentasi dulu sebelum saya akhiri dan Iya, mengirim Kak. link post-testnya? Oke, Iya, Kak. silakan. Dokum dulu. Yuk, teman-teman, kita on cam dulu. Yang belum nih, Amel udah nih. Faruk, Wulan, Ajura, Henin, Yahra, Mita, Nabila, Fikran, yuk. Syadam. Nah, udah. Yuk, teman-teman. Mana nih yang lainnya mau nggak? Mau. Oke, kayaknya ini lagi ada yang sambil kelas deh. Boleh deh, segini aja ya. Mulai, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah Kak. Oke, Boleh kalau mau. kita baik. Terima kasih Kak Nurul sebelumnya. Sebentar aku akan mengirim link post-testnya. Oke, untuk post-testnya teman-teman bisa dikerjain. Habis ini waktunya 10 menit. Nanti tuh ditutup jam 12.30 kalau nggak salah. Oke, link post-testnya udah saya kirim. Mungkin itu saja dari saya. Materi LB hari ini. Terima kasih untuk teman-teman. Semangat untuk UTBK nanti. Saya pamit undur diri. Mari Kak, untuk Kak Fasil kan dulu. Terima kasih Terima semuanya. kasih Kak Dewi. Aku tutup ya, teman-teman. Makasih banyak. Alhamdulillah, amin. Kelas materi hari ini sudah berjalan ya, teman-teman. Silakan isi post testnya. Ada yang mau tanyain terlebih dahulu nggak? Atau udah aman? Udah aman, teman-teman? Coba reaksinya nih. Boleh yang udah aman atau ada yang mau tanyain? Aman? Aman nggak? Sebelum aku tutup nih. Aman, Kak? Oke. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu- Nunggu apa? Nunggu apa, Ilham? Kak Nurul, mau tanya Ya, Kak, kenapa? Kenapa? kan ini kan apa namanya learning campnya yang intensif itu selesai hari Sabtu apa Minggu sih? Minggu. Minggu kan. Nah, habis Ya, itu Minggu penutupan atau udah langsung ada di hari lain sesi gitu Kak? Atau Minggu closingan itu? tuh hari Senin. Closing hari Senin. Oh, wah, berapa Ya, hari lagi nih? Ya, bentar lagi. Oke bentar lah. lagi nih. Ya, bentar lagi nih beres. Tinggal berapa hari lagi? 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 4 hari deh. Ya, semangat teman-teman. Semangat ya. Di sini semua nih aku belum Paruk deh nanti aku chat ya Paruk. Kamu udah ngisi ini belum udah isi pendataan UTBK belum nih Paruk? Banget ya Sama teman-teman. anu Kak, satu lagi Kak. Apa? Berarti nanti Boleh, boleh. kalau udah dapat kode pesertanya diperbarui kan isi yang di dok apa namanya Google Form itu? Iya, nanti kalau udah ada nama peserta ya, tanggal 11 kan? Iya. Iya, 2 hari lagi Oke. ya. Semoga tes teman-teman gak jauh dari lokasi tempat Amin. tinggal ya. Amin. Semua nggak kelempar ya Ya, takutnya. makasih Kak. Iya, semangat.